Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimina fi amwalihim qadra alladhi yas'u fuqara'ahum wa lan yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa 'urru bima yasna'u aghniya'uhum ala wa innallaha muhasibuhum yawmal qiyamah hisaban syadida wa mu'adzibuhum 'adzaban nuqra." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir, dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka orang-orang kaya yang tidak berzakat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Demi menjaga martabat dan harga diri kaum du'afa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang meminta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa, yaitu pemerintah, untuk mengambil hak para kaum du'afa dari harta orang kaya yang menyerahkannya kepada mereka. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditunjukkan kepada Nabi SAW yang juga pemimpin pemerintah Islam kala itu. Bila orang yang wajib zakat menunaikan rezeki fakir miskin ini, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Nabi sallallahu menyita setengah hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina." Barang siapa yang enggan menunaikannya zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan Rabb kami. Jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk sebuah kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka demi memperjuangkan hak fakir miskin, sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram, karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai hak fakir miskin, dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adda zakata malih faqad dhahaba anhu syarruh." Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Ya, dan tidak ada pemutihan zakat. Jelas? Ada yang tadi zakatnya dari tahun 2012, baru sadar sekarang, hitung mundur. Tidak ada pemutihan zakat, kecuali sebelumnya Anda non-muslim. Ya, saya nggak tahu Ustaz, baru sekarang belajar. Tetap, karena ini berkaitan dengan hak manusia. Kalau berkaitan dengan Allah, solat, seperti dari ahli fuqaha, ya, jumhur mengatakan tidak perlu dia qadha yang sebelum-sebelumnya yang ditinggalkan, yang sebelum-sebelumnya yang dia tidak tahu, pada waktu itu lalai, ya, maka tidak perlu dia qadha. Tetapi zakat beda. Tahu tidak tahu, asal waktu itu Anda muslim, tetap dibayarkan. Hitung mundur. Kalau enggak, nanti di hari kiamat malaikat yang ngitungin. Baik. Terus cara membersihkan harta haram ini. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya setelah sebelumnya bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya.
Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya dan wajib berniat untuk mengeluarkannya seandainya Allah memberikan rezeki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Paham ini? Dulu zakat padahal sudah wajib. Sekarang bangkrut. Apakah zakat itu dibayar? Ya, wajib ya. Niatkan sekarang akan Anda bayar. Tapi andai wafat sebelum itu, semoga Allah tidak menyiksa Anda karena Anda telah bertaubat. Tapi andai sebelum wafat Allah berikan kemampuan kepada Anda, lunasi utang-utang zakat itu dulu. Tidak ada kata pemutihan zakat. Terus jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Karena Allah berfirman, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Pembagian-pembagian tersebut untuk ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat. Sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. Paham ini? Anda ahli waris, orang tua wafat. Anda yakin orang tua sudah wajib zakat, tapi Anda yakin juga bahwa mereka tidak mengeluarkan zakat malnya karena satu dan lain hal. Maka tidak boleh Anda terima warisannya sebelum Anda keluarkan zakat orang tua tersebut. Sisanya baru dibagi. Paham? Mau mati pun tetap dikeluarkan zakat. Lebih baik waktu hidup. Berpahala Anda. Selesai ya, Masya Allah.